Kok mau dok? Hah? Kok mau pindah lagi? Dengan apa yang sudah ditanam kan harusnya Iya, Dok. sekarang nuai sudah luar biasa. Oke mas. Ya, Atau masih punya target lain atau motivasi lain gitu, Dok? Kenapa balik dari provinsi targetnya ke jadi provinsi? bupati ya. Halo semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial, Dr. Farid. Sehat dok? Alhamdulillah sehat. Dan kali ini saya nggak sendirian, ditemani kompatriot saya, Dr. Edo. Saya join. Oke. Dok, terima kasih sudah berkenan hadir dok di acara kita. Ya, saya juga terima kasih nih. Saya pertama kali diundang itu. Ini nggak sembarangan ini. Iya. Ini salah satu yang berjasa di dalam hidup saya ini. Alhamdulillah, ya betul. Saya dulu sekolah bukan beliau. Dan pengalaman hidupnya mulai dari nol dan sampai saya titik yang sekarang ini sampai akhirnya beliau pensiun, insya Allah sangat berfaedah, bermanfaat bagi masyarakat Pamekasan. Amin, amin, amin. Gimana dok, sehat dok ya? Alhamdulillah sehat. Iya dok. Isi apa dok Yang selama penting pensiun? itu sehat, yang penting itu sehat. Alhamdulillah, amin amin. Gimana dok kegiatan selama pensiunnya ini dok? Ya, kita pensiun itu sudah hampir 2 tahun ya, 3 tahun berjalannya. 3 tahun. Kita pensiun Agustus 2021 ya. Sekarang sudah 23, 2 tahun lebih lah. Nah. Ya sekarang itu kegiatannya apa? Ya mempersiapkan diri kita sendiri. Oh, Ya, Masya Allah. sendiri, ya olahraga, ibadah, ya kalau ada yang bermanfaat di bidang kesehatan. Wah, Gak shock dok awal-awal? Mulai dari awal-awal sibuk kemana-mana, sibuk rapat, sibuk ini sekarang di rumah. Gimana dok? Begini Ada ya, perbedaan dok? kita kan mempersiapkan diri itu sebelum berakhir kan gitu ya. Ya. Jadi kita sudah prepare, sudah persiapkan kalau mau pensiun, mau kemana, terus apa mau dikerjakan, kan seperti gitu kan. Ya. Sehingga kalau sudah pensiun itu ya tidak shock gitu ya. Karena sudah dipersiapkan kaget ya. mau kemana gitu ya. Kita ya hitung-hitungan kalau dulu itu ada ilmunya itu kan 80-20 gitu ya. Kalau di ekonomi itu Iya. 80-20 gitu. Kalau dulu bekerja bidang kesehatan 80-nya, 20-nya mungkin diri sendiri dan ibadah. Kan gitu. Oke. Siap, Kalau kita mantap. sudah pensiun gitu dibanding 20-80. Oke. Jadi 20-nya itu mungkin bidang kesehatan, ya hadir di podcast ini ngomong. Iya, Ya, Masya Allah. 80%-nya itu yang persiapan kita. Iya, dok. Ilmu baru ini, ilmu baru. Jadi Ya itulah tahu. waktu Ya, sebelum kalau- pensiun 80-20, waktu pensiun 20-80. Ya, Nanti bisa kalau kita masih praktekkan. 40 itu sudah umur 40, 50-50. Artinya jangan beranggapan kita itu jabatan itu seumur hidup. Jabatan ada batasnya. Ya, siap, Nah, gitu dok. ya. Siap dok. Sehingga kita lepas jabatan dia ya happy-happy aja. Masya Allah, mantap. Gitu ya. Orang bilang life begin at 40 gitu. Ya, boleh aja. Cerita sedikit ini. Saya ketemu Dokter Farid ini awal-awal dok ya. Ya, ya. Mungkin dokter udah ingat. Ah. Waktu acara seminar di Balerjo. Balerjo ya. Ya. Benar. Ya saya kan sesama lah dok, Iya, iya. ahli hisap. Smoker. Akhirnya saya ketemu ke belakang pengen ini. Ngomong-ngomong ya. Saya takut nih, ada Oh, iya. dokter sudah senior. Alhamdulillah ternyata saya diajak. Aduh sini kita bareng-bareng. Alhamdulillah. Sejak itu saya kenal beliau. Kita pengen ini dok, apa namanya, biar jadi inspirasi buat anak-anak muda Pamekasan supaya apa dok ya, supaya ada apa ya, pengen apa, menggugah semangatnya supaya bisa setinggi mungkin karirnya, sepuncak mungkin. Karena menarik nih, karena dokter dulu lulusan Erlangga. UNER dok ya, ya. Erlangga. Gimana dok? Awal-awal kok bisa memilih kedokteran? Kan sulit sekali dulu dok. Apalagi dulu zaman apa ya dok? Kalau sekarang kan gampang dok, maksudnya relatif gampang karena pakai pilihan ganda. Iya.
Kalau dulu mungkin sekolah kedokteran itu kan pakai uraian dok, EC harus hafal harus ini. Oh, Dan jurusannya nggak sebanyak sekarang. Dan banyak yang DO dulu. Kalau sekarang ini kalau masih pakai pilihan ganda kan masih bisa ditebak gitu dok. Kalau dulu kan nulis hafalan mati kan sulit sekali tuh dok. Untuk jangankan masuk, untuk keluarnya nanti lulusnya itu juga sulit. Banyak yang DO kayaknya selama perjalanan kuliahnya. Jadi gini ya, saya pertama kali masuk di kedokteran itu saya alumni SMPP dulu ya, SMPP 80. Saya alumni SMPP 80, masuk FK Fakultas Kedokteran UNER tahun 80. 80 lagi. Ya, Angkatan 80 berarti. Angkatan 80. Ya. Dulu kan ada perintis 1, perintis 1 sampai 4. Itu kan kalau tes-tesannya sama lah, pilihan ganda, sebab akibat. Kan, itu masuknya kan gitu ya, masuknya. Nah, kenapa saya milih kedokteran? Dulu itu dokter itu kan susah. Orang Madura, asli Madura jadi dokter kan susah. Ya, itu Cuma 1-2 gitu ya. betul. Ada sekolah tapi tidak balik ke Balik ke Madura atau Pamekasan kan gitu. Enak di luar kan gitu. Terus lihat saya pelayanan Memprihatinkan. ya bagaimana sih Waktu itu. bagaimana kesehatan di Pamekasan khususnya ya. Kita kan asli Pamekasan ya. Jadi SD, SMP sampai SMA kan di Pamekasan dah. Saya nyoba aja masuk Fakultas Kedokteran gitu. Saya masuk Fakultas Kedokteran, alhamdulillah diterima ya. Diterima langsung dok. langsung 80. Satu kali ujian Iya. langsung Iya. lolos, masya Iya. Allah. Mantap. Jadi seperti itu. Mungkin sudah takdir ya. Usaha. Tapi ya. Ya. Kita tahu ya. Jadi saya masuk kedokteran itu tahun 80, bapak saya itu udah pensiun. Berapa sih pensiun? Sehingga ya dalam perjalanan hidup itu ya saya tahu lah menata diri gitu deh. Kalau makan itu ya nanak sendiri. Petis sama lombok udah yang nikmat aja lah gitu. Syukurin. Zaman dulu apakah hal-hal semacam beasiswa itu sudah ada Dok, atau Kalau kedokteran kan jarang mas. Dianggap kalau masuk kedokteran itu orang kaya-kaya kan ya. oh iya ya oke. Ya kan, ya. Orang kedokteran itu kan kaya-kaya. Teman-teman Sampai kita sekarang itu ya. orang yang kaya yang masuk kedokteran gitu. Iya. Memang fasilitasnya ada, keuangannya ada gitu. Intinya saya masuk kedokteran itu memang sulit lah gitu ya. Ya. Memang sulit, tapi niat itu kan bagaimana derajat kesehatan mikir dulu itu agak baik lah gitu. Dulu kan contohnya aja di puskesmas gitu. Puskesmas kan dulu kan bukan dokter. Iya. Jarang dokternya orang keperangkap gitu ya. Iya betul. Saya masuk pertama kali di Pamekasan puskesmas, dokternya satu, kadang-kadang satu merangkap 2 puskesmas gitu. Sekarang insya Allah mungkin masih dok ya, masih hampir semua puskesmas terisi. Terisi. Malahan yang 2 iya, 3 ya. malahan kita disyukur alhamdulillah sekarang itu ya, karena banyak fakultas kedokteran di mana di pelosok-pelosok itu ada dokter gitu mas. Saya baca, saya lihat jalan-jalan itu di Batu Marmar, di Pasir, ada plang udah ya. Ada dokter. Malahan dulu itu di dekat-dekat aja Pelumpungan udah ada banyak lah mas. Kita syukuri aja. Cuma kan intinya itu kan bagaimana derajat kesehatan gitu, khususnya pelayanan kesehatan, khususnya pengobatan gitu ya. Itu masyarakat di ini. Dulu ini. satu angkatan berapa orang dok? Satu angkatan itu dulu mungkin ada 80, mungkin ada 160 mas. Yang lulus berapa dok? Yang lulus itu hampir lulus semua mas. Lulus semua, spesial berarti. Cuma ada yang molor lah. Iya, itu kan beda mas. Jadi pendidikan dulu di kedokteran itu beda dengan sekarang. Sekarang kan SKS ya gitu ya. Iya betul. Kalau dulu itu sistem tingkat mas. Kalau misalnya tingkat 1 itu tidak lulus biokimia, tahun berikutnya ulang lagi. Ulang cuma biokimia aja, tidak boleh naik katanya. Beda mas dulu mas. Nah kalau satu ngulang gitu,
residivis namanya itu. Tahanan. Residivis gitu. Iya benar, residivis gitu. Kalau dia tidak ngulang, terus dia tidak lulus lagi itu DO ya Mas. Nah, itu jadi bedanya seperti itu. Iya deh, Mas. Jauh masih udah pas Dok. Ya, jadi residivis juga. jadi seperti itu Mas. Dulu tingkat bukan SKS ngambil segini enggak. Tingkat ya Mas. Jadi ya nikmati aja lah, kalau kita nikmati, kita ikutin proses gitu ya. Ya nanti akhirnya lulus langsung apa masih jadi residivis namanya gitu ya. Ya. Gitu, Tapi memang sulit Dok ya untuk masuk ke sekelas UNER dulu. Iya, Sangat sulit sekali. Enggak, maksud saya tadi dokter iya, tapi dulu memang lebih susah ini. Bukan hanya ini transport, semuanya susah iya, sekali. susah Mas. Maksud dokter Farid tadi baik ya, maksudnya nanti di skip aja. karena dulu untuk orang pribumi itu harus Susah. benar-benar pintar, karena dulu baiknya ini dia pinter, etos kerjanya baik memang, dan dia berduit lah. Iya, Kalau iya. pribumi ini kan kadang mau belajar juga resa-resan. Kemudian ada contoh dari salah satu contoh pribumi dari dokter Farid yang alhamdulillah bisa sukses Iya. menembus Ya, fakultas jadi saya tidak mau diskriminasi. Memang kan satu kelas itu kan banyak lah kayak gitu Iya, ya. Cuma kan kita fasilitasnya kita yang pribumi gitu kan terbatas Mas. Iya Dok. Kalau yang sana itu ya dia sudah mempersiapkan ya. Etos kerjanya juga, Kerjanya ini. belajarnya juga perlu Iya. dicontoh juga Dok ya. Apalagi sekarang itu atasnya juga Iya, Dok. bapaknya juga gitu ya Mas ya. Ya gitu ya Mas. Jadi Istilah seperti kita itu. darah biru. Ya. Ya Dok. Jadi Oke, gitu. Dok. Setelah lulus Dok, Ya, langsung balik ke Madura dulu Dok. saya lulus tahun 86 ya. 86 saya lulus Desember mungkin. Terus 87 bantu-bantu di rumah sakit umum ya. Di 87 Pamekasan? Pamekasan. Oh. Saya balik tahun 88 saya diangkat PNS. Pertama kali di mana? Di Tanakan. Puskesmas. Puskesmas Dok ya, Iya. Puskesmas Lanaka. Dok, waktu Ya. setelah lulus Iya. dan memutuskan balik itu sebelumnya nggak pernah tergiur oleh tawaran-tawaran yang di luar gitu Dok. Padahal karena waktu itu kan juga pasti dokter masih banyak dibutuhkan di kota-kota besar gitu. Benar Mas, tetapi kan memang begini, banyak teman-teman saya tidak balik ke sini gitu. Iya, betul. Banyak dulu itu ada kerja di mana outsourcing di lepas pantai gitu kan. Itu gaji besar gitu kan ya. Cuma kan dari ibu saya kan, jadi ibu saya ngapain jauh-jauh gitu deh. Mantap. Ngapain jauh-jauh. Kalau kita ngopenin melayani masyarakat ya. Sedangkan ibu saya membutuhkan, bapak saya, saudara saya gitu ya. Kenapa itu tidak diutamakan? Sehingga saya suruh balik aja. Ngapain itu? Jadi kan direncanakan semua Mas. Jadi saya lulus 86 gitu ya. Kalau Air Langga itu dulu ke Kalimantan Selatan gitu Mas. Ke Indonesia Timur itu ya. Kalimantan Selatan dulu itu. Sudah kakak-kakak kelas kan kasih tahu ke sana gitu Mas. Saya sudah ada hubungan biasanya. Iya, gantiin di sana Ya, gitu. iya. 2-3 tahun selesai itu ambil spesialis gitu. Iya, betul. Ya. Terus ibu saya itu, Ya. ibu saya ngapain jauh-jauh lah di sini, dia ngerawat orang tua aja. Saya bahas ya itu. Jadi bekerja sambil Iya. Dok ya, merawat orang tua juga ya Dok. Ya, Bisa ketemu. keluarga. Jadi itu termasuk apa ya? Kan ibadah itu. Kan ibadah gitu. Berarti hujan emas di negeri orang Iya. masih lebih enak hujan batu ya di negeri sendiri. Enggak, karena apa? Saya nanya itu karena biasanya kita nih masih muda, lulusan PTN oke, bargain power masih tinggi. Iya. Itu kan balik ke daerah itu kan aduh. Iya, Mas. Saya rasa Anda mengalami berarti ini. Enggak, ya cuma bayangkan aja. Bayangkan aja tahun segitu gitu. Pasti Iya. gila banget tawaran-tawaran yang datang. Anda kan dari BUMN ke Pemda. Enggak sedih. Ya, artinya kita Iya betul. pertama
nikmati dan kita syukuri. Siap. Jadi kita apapun itu kan menurut saya ya, menurut pendapat saya, apapun kita yang kerjakan itu harus berdasarkan ya agama lah gitu ya. Mantap, Dok, mantap. Agama lah. Siap. Jadi saya bayangkan itu kalau saya itu sukses di luar gitu ya Mas Iya, ya. betul. Sukses di luar. Sedangkan di Pamekasan gitu, di keluarga butuh pelayanan dokter gitu ya. Ya, ya. Ya kan gimana gitu merasa enggak enak gitu. Nggak, ya itu katanya ngapain ke keluarga. Ya di sini aja lah gitu. Ya udah lah gitu. Jadi mulai dari puskesmas Telanakan dulu dok ya. Lalakan telepon. Muter di puskesmas terus dok ya, sampai ke Pantura. Saya terakhir ketemu dokter itu Pakong ya. puskesmas Pakong. Dok. Pakong ya. Jadi Puskesmas Pakong. saya bekerja itu 88 sampai 93 itu di Puskesmas Telanakan. Iya dok. Ya, Telanakan itu ada 2 puskesmas, Telanakan Bandaran sekarang. Kalau dulu itu Mangar, Mas. Mangar. Mangar itu di atasnya itu, Mangar. Terus ke 2 itu dulu. Terus ada di si dokter yang Bandaran. Saya cuma Telanakan. 93 sampai 2018. 93. Oh, 15 tahun. 15 tahun. Saya di Pakong, Mas. Berarti lama di Pakong dok ya? Saya di Pakong. 15 itu. Sehingga mungkin darah saya itu sudah tercemar dari karena makanan dari sana 15 tahun ya. Iya dok. Jadi kalau pasien-pasien saya banyak di Pakong sampai sekarang ya saya tanya, dok enggak praktek gitu. Enggak. Menikmati pensiun. Nikmat, ya, itu. Jadi 2018 ya. 8. 2008. 93 ya gitu ya. 93. 93 sampai 2008. Betul. 2008 ini 15 tahun. 2008 sampai 2013 ya. Saya di Muhammad Nur. Nah ini dia ini. Dulu. Ini tonggaknya. Muhammad Nur gitu. Ini tonggaknya. Jadi di Muhammad Nur itu 5 tahun ya. Iya dok. 5 tahun. Waktu ke Muhammad Nur Dok, langsung jadi ini direktur. Iya Mas. Jadi dulu itu kan itu punya provinsi ya. Ya. Punya provinsi itu enggak ada yang kalau dari Jawa di Surabaya masuk ke sini gitu dianggap itu sudah apa? Hukuman. Hukum ya, saya tidak bilang hukuman ya. Disangka tidak ada kehidupan gitu. Iya. Iya betul. Ini dia dok, legendnya di situ nih dok. Legendanya Iya. kalau saya dok ya, omongan di mana? Ya omongan warung kopi lah dok, sama teman-teman, sama keluarga itu. Kata tetangga ya. Aneh. Kalau kita lewat dulu dok, Oh, iya. zaman BP4 ini, kita lihat ini klinik apa rumah sakit apa rumah hantu. Iya benar Mas, benar. Karena memang tidak terawat. Iya benar. Dan dulu image-nya tuh satu. Dokternya cuma dokter Hamid. Main layangan masih di dalam. Iya. Kenapa nyangka jadi Ini kayak dia, gitu sekarang? ini yang bikin menarik sebenarnya di sini nih salah satunya dok. Dari omongan apa namanya gosip-gosip gitu, ini rumah hantu ini. Iya, Saya pikir ada orang berobat di sana. Dalam beberapa tahun Dokter Farid pindah ke sana disulap ya, kata apa namanya? Saya nyebutnya disulap ini karena dari rumah hantu sekarang jadi Rumah sakit yang sebenarnya. pilihan lah. Jadi salah satu pilihan rumah sakit yang iya, benar ya. ini Oke. jadi pilihan Ya. salah satu pilihan dari masyarakat. Saya di Pamekasan. situ 2008 ya, Iya. sampai 2013, 2014 ke rumah sakit Kabupaten Pamekasan. Ya, dulu itu ditawarkan Mas. Saya tidak minta-minta, oh saya jadi direktur, enggak. Saya ditawarkan. Saya dulu kan di Puskesmas Pakong ya. Terakhir saya di Puskesmas Pakong itu kan punya pegawainya PNS-nya kabupaten gitu ya. Ya betul. Kabupaten. Peralihan dulu dok ya. Kan kalau dulu kan masih ikut pusat semua. Enggak, Mas. Jadi gini, saya sejak 2001 kan sudah ada PNS kabupaten apa Iya, gitu. iya. Punya Otoda itu. Otoda itu. Saya itu di Puskesmas Pakong itu PNS kabupaten Mas. Ya. 2008 itu sama provinsi diminta ke Bupati Pamekasan untuk dijadikan pejabat eselon 3 di ini Lingkungan direktur di Pemprov ya. iya di rumah sakit sakit ini yang- Muhammad Nur ini dulu BP4 ya. BP4 dulu kami dok.
diizinkan gitu Mas, sang bupatinya diizinkan. Nah sudah diizinkan, ya jadi direktur di situ gitu. Nah saya melihat kan benar tadi katanya itu ini rumah hantu, apa ada orangnya apa enggak? Iya betul. Ya maaf dok, memang kita lihatnya begitu dulu dok. Iya. Dan bentuk bangunannya juga kan. Iya, kumuh gitu. Oh, benar. Jadi gini Mas, jadi saya lihat itu alang-alangnya tinggi gitu ya. Saya rumah saya di Wahid Hasim ya. Iya, Dok. Kalau pulang ke Pakong kan mesti lewat situ deh Mas. Iya, Mesti lewat Pakong lewat situ. Ini rumah sakit apa benda? Lampunya itu 5 watt, kayak gitu ya. Bangunannya enggak dicat gitu ya Mas. Iya ya? betul. Enggak dicat gitu. Kan gelap gitu Mas. Terus alang-alangnya banyak gitu Mas. Ya. Dah. Tapi dia punya brand Mas. Punya nama. BP4 itu punya nama. Satu-satunya di Madura itu ya Iya. cuma di Pamekasan gitu. Enggak ada Sumenep, Sampang, Pamekasan enggak ada. Ya, itu. Sehingga saya itu wah ini punya brand. Kalau kita brandnya kita jual lagi, kita rubah ya mungkin kita tertarik gitu. Kalau saya lihat awal-awal di situ itu pasiennya itu banyak dari Sumenep, dari Kepulauan, Mas. Oh justru dari yang jauh. Jauh. Terus juga dari Sampang, dari Bangkalan ada. Pamekasan itu penetrasinya pasiennya itu sedikit lah, nomor 3 dari semua kabupatennya. Yang masuk ke sini karena dulu ada rumah sakit umum Ya, gitu. RSUD. Masih ada rumah sakit umum. Sehingga saya rubah masuk di situ. Saya rubah Mas, saya rubah kemasannya supaya tidak kumuh gitu tuh. Dulu kan terkena waktu itu zamannya futsal itu. Ya. Banyak lapangan, ya. Banyak juga mall bertebaran gitu. Saya rubah konsepnya itu. Saya rubah konsepnya yang menyolok mata, yang sehingga orang tanya itu, oh ini apa gitu Mas. Sehingga warnanya itu tidak polos tapi warna-warni, ngejreng gitu Mas. Tapi semuanya dirombak itu dok. Saya Iya. lihat Perubahan drastisnya kan drastis sekali. di ketika Jadi gini masuk di situ tuh saya bertahap Mas ya. Iya. Bertahap yang owner itu bagaimana percaya ke kita, ke direkturnya ya, ke kepalanya di situ, itu yang kita buat kepercayaan dari yang punya. Apakah bupati, apakah bu gubernur, melalui sekdanya, sehingga saya merubah. Yang kedua, dipercaya dulu Iya, kan iya. ya. Kalau dipercaya kita milestone-nya kita membuat perencanaan ini tiap tahunnya seperti apa gitu. Nah, dulu saya buat karena keterbatasan kita itu mana yang digarap duluan gitu Mas. Terus konsep 5 tahun ke depan gitu seperti apa bangunan ini. Nah, gitu tuh Mas. Terus saya membuat tetapi yang membedakan dengan yang lainnya Mas. Iya. Jadi kalau saya bilang itu sarana pelayanan kesehatan rumah sakit ya rumah sakit itu sama dengan orang gitu Mas. Semua orang. Membedakan orang dengan yang lainnya itu kan DNA Mas. Oh iya. Ya. Iya. 3 orang ini yang membedakan ini kan DNA-nya kan gitu Mas. Sama-sama pelayanan gitu. Jadi kita buat DNA-nya. DNA-nya rumah sakit Muhammad Nur BP4 dulu itu mau seperti apa? Saya buat Mas. Buat itu dari luarnya tampilan yang tangible gitu ya, Mas, yang nampak Yang gitu nampak, ya, yang nampak ya buat ngejreng gitu Mas. Iya betul. Sehingga orang itu dulu itu suram terus banyak alang-alang gitu ya. Saya buat itu warna-warni. Masa ada rumah sakit warnanya ungu, jingga gitu ya Mas ya. Memang disengaja ya konsepnya. Memang sengaja Mas. Oke, positioningnya. Oke. Nah, saya buat itu, saya buat di situ. Terus saya buat performannya, lihat performannya gitu Mas. Oke. Nah, sudah dirubah gitu. Nah, kita salah satunya itu kan kalau di pemasaran kan ada PDB lah gitu ya. Ya. Kayak gitu ya. Ya. Maksudnya differentiating ya brand dikit ya. Produk, ya. Brandnya kita punya gitu. Diferensialnya kita membedakan dengan yang lain itu apa? Dari penampakannya aja gitu. Tapi dari berubah dari BP4 menjadi rumah sakit di zamannya dokter Saya iya Mas. Oh, iya. Jadi kan
Kalau dulu itu kan balai gitu kan tidak ada Mas, BP4, balai pengobatan penyakit. Kan gitu Mas. Ya. Balai. Taunya kan Untuk kemana? penyakit paru ini. Rumah sakit Ruparu gitu. Tapi itu melekat sampai Iya, betul. rumah sakit Ruparu gitu Mas. Sehingga saya merubah gitu Mas. Balai gitu, balai tidak terkenal. Jadi rumah sakit Paru. paru, khusus paru gitu lah. Jadi dalam otak saya itu kan gitu Mas. Dari otak kita pura-pura jadi rumah sakit gitu Mas. Oke. Iya. Ini gitu Mas. Karena orang sudah tahu rumah sakit, balai tidak tahu Mas. Balai disangkain balai desa ya Mas. Ya. Iya, bukan istilah umum untuk fasilitas maksudnya, pelayanan kesehatan ya. Iya, balai itu. Jadi kita itu buat pura-pura rumah sakit aja lah gitu. Jadi pura-pura rumah sakit. Iya, Dok. Sebenarnya rupa-rupa dulu. Pura-pura rupa-rupa gitu. Oke. Iya. Dari pura-pura ke rupa-rupa. Rupa-rupa. Sehingga itu kalau sudah judul rupa-rupa macam jualannya, Ya. jadi rumah sakit beneran gitu. Gitu. Ya tanpa menafikan direktur-direktur selanjutnya juga kan estafet selalu Iya, lanjut Mas. continue Dok ya. Tapi yang merubah itu tetap saya dengar apa namanya kalau ngobrol-ngobrol Inisiator Pasti selalu begini. akan diingat, Bro. ini kalau ndak ada dokter Farid ini dari rumah sakit hantu saya bilang begitu. Obrolan-obrolan Iya. warung kopi gitu. Dok. Jadi itu enggak berubah lah, Iya, berubahnya itu Mas. Tetapi bukan dari saya, tetapi saya itu memotivasi semua staf di situ Mas. Jadi semua staf saya dirubah. Jadi misalnya mutu gitu tuh, orang itu melihat itu kan simpati kita, empati kita, kan gitu, kecepatan kita, terus kita komunikasi dengan pasien, itu kan gitu tuh Mas. Yang kita harus kita miliki semua, ya. Jadi seperti itu. Sehingga saya merubah di sana itu. Dulu kita tidak punya dokter spesialis gitu ya, Iya, tidak punya betul. dokter spesialis. Ya kita kontrak dengan dokter spesialis di luar gitu deh Mas ya. Terus tapi dengan dokter spesialis di luar itu sudah diperiksa semuanya sehingga dia datang. Tapi saya ngomong nanti ketemu dengan dokter spesialis jam sekian dengan dokter spesialis ini di mana gitu. Sehingga ada ketepatan di mana dia berada dan dia berhubungan dengan pasiennya. Pasiennya. Itu. Jadi seperti itu. Karena keterbatasan jumlah dokter spesialis juga dulu Dok ya. Ya memang kan tidak punya dokter spesialis. Kalau sekarang nggak ada Mas. Dulu itu Mas, hambatan kita di Muhammad Nur ini ya. Sekarang itu, hambatan kita itu tidak ada dokter spesialis. Dokter spesialis Surabaya mau sini itu susah Mas. Iya Dok. Kan gitu Mas. Nah, kita kan seorang dokter kan ya. Iya Dok. Kita dokter itu kan pikirannya, oh ini panas gitu. Panas itu kan masalah ya. Iya. Nah, sehingga pengobatannya cuma pengobatan sementara itu Mas. Iya. Simptomatis lah. istilahnya. Simptomatis gitu. Pengobatan simptomatis. Tapi pengobatan yang benarnya kan pengobatan definitif gitu ya. Dianggap simptomatif itu dulu saya itu cuma pengobatan sementara dari luar gitu Mas ya. Sehingga kalau kita punya tenaga sendiri definitif kita sekolahkan ya Mas. Oh. Seperti itu. Kalau pola pikirnya kan kita begitu sih Mas. Dulu itu simpel aja gitu. Terus ya cari di luar di pasar yang tenaga yang mau membantu kita seperti apa, ya sudah lah seperti itu. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan. Ya sudah jadi pilihan mau lah gitu. Tapi berarti support dari owner dalam hal ini entah gubernur lewat Dinkes provinsi berarti kuat banget mensupport apa yang dibangun oleh dokter Farid di MNO. Iya, tetapi kan membuat itu kan percaya dulu Mas. Oke. Ya, kita percaya, kita buktikan, kita didatang, kita kan dilihat. Semuanya orang itu kan bukan dari omongannya Mas, dari antara omongannya dan pembuktiannya gitu, gitu. Terus kita amanah enggak, diberikan anggaran, diserap enggak semuanya. Di anggaran diselesaikan enggak program kegiatannya itu Mas. Pengalaman saya itu Mas. Malahan saya mau diberi anggaran lebih untuk bangun ini gitu. Tapi milestone-nya tahun itu tidak sebanyak itu. Iya, betul. Sehingga saya cukup
sekian. Karena yakin itu bisa dikerjakan. Kalau banyak gitu Mas, lebih. Kan kelebihannya itu saya tidak rencanakan terlaksana jadi temuan penyerapannya gitu tuh Mas. Jadi saya bekerja itu sesuai dengan perencanaan Mas. SOP ya dok, SOP. ada SOP-nya. Iya. Kalau Mas, bagus banget berarti. kalau saya Mas, kalau yang tangible, yang fisik, yang apapun itu gampang Mas. Iya, gampang aja. Kalau anggaran ada ya kita buat. Tetapi dulu itu SDM-nya Mas. Iya. Tadi dokter spesialis susah. Ya susah sekarang. Dulu susah karena dia dianggap tidak ada kehidupan kan gitu ya. Tidak ada pekerjaan ya. Karena merubah brandnya itu dari apa ya? Awal memang sulit sampai menuju yang tahap sekarang ini dok ya. Susah, tetapi semuanya kan trust Mas, kepercayaan, semua kepercayaan dari pimpinan kita, percaya ke kita, ya udahlah kita. Siap, dok. Tapi yang penting kita komunikasi Mas. Saya seperti itu. 5 tahun ya dok di Muhammad Nur 5 tahun. Iya, akhirnya balik kandang lagi. Balik kandang. Sebelum balik kandang ya. Iya, nanti tadi banyak hal yang dokter bangun sebagai seorang yang menginisiat lah. Akhirnya perubahan dari sebuah balai ke rumah sakit itu kan suatu hal yang cukup serius dan memang dampaknya tidak dinikmati oleh diri sendiri bahkan tapi juga di masyarakat dan bagaimana prediksi selanjutnya. Orang sekarang kan biasanya ingin sesuatu hal yang berbau instan. Jadi misalkan kita apa yang kita berbuat sekarang harus kita juga yang menikmati gitu. Ya. Nah kok bisa akhirnya orang yang penting kita ini dulu lah arahnya pembangunan entah saya nikmati atau enggak yang penting kan butuh keikhlasan luar biasa. Ya maksudnya Adam ini sekalian nyambung dok untuk pindah kan ini baru naik-naiknya ini dok. Iya. Kok tega ini dok. Iya betul. Mas yang instan itu kopi Mas. Itu masalahnya itu. Ya. Instan itu kopi gitu ya. Kita ini kan bukan instan Mas, bukan manusia instan. Kita kan perlu proses Mas. Ya. Jadi kita berproses. Proses itu kan dari visi pribadi Mas, dari hati saya itu Mas. Mau diapakan dari saya gitu Mas ya. Jadi kalau kita memikirkan cuma diri sendiri Mas ya, tidak memikirkan kelanjutannya, tidak memikirkan berikutnya ya. Iya. Ya yang penting kita kan cash and carry Mas kan gitu kan kita dapat berapa kerja dibawa kan gitu. Cari yang lain kan kita nggak berpikir begitu gitu. Bagaimana memikirkan itu pelayanan itu dinikmati oleh masyarakat gitu. Maksimal. Dan itu jadi pilihan masyarakat, alternatif masyarakat mendapatkan pelayanan gitu Mas. Kalau kita itu tidak ada pembanding Mas gitu ya. Kalau dulu pikiran saya itu kalau tidak ada pembanding, rumah sakit itu tidak ada pembanding, itu jadi raja Mas. Iya, jadi raja. Namanya di zona nyaman terus gitu dok. Iya, jadi raja maksudnya dia itu masih butuh saya, dia butuh saya gitu Mas. Masyarakat butuh saya gitu. Sehingga pelayanan kita itu ya tidak maju-maju Mas. Stagnan gitu. Stagnan gitu. Makanya dulu masih di sini, Mas, saya di paru-paru gitu. Ya, saya merubah bagaimana masyarakat itu yang kita berubah masyarakat menikmati gitu Mas. Sekarang kan ada pembandingnya. Mas sudah dari Pamekasan, main ke sana itu. Ini pelayanan ini kan sebagai pembanding kan gitu Mas. Sehingga nantinya itu pada pilihan masyarakat banyak. Pilihan masyarakat gitu, mana dia yang hatinya merasa lebih cocok kemana gitu. Merasa nyaman di situ gitu. Itu aja menurut saya itu. Sehingga kalau dulu ke sana terus enggak lah, sekarang banyak ada rumah sakit banyak di Waru juga ada kan mungkin nanti bisa jadi pilihan dah. Amin. Ya, kan gitu. Kan kita pemerintah itu kan ada di Waru, ada di Pamekasan juga ada punya provinsi ada di Pamekasan. Ya, rumah sakit swasta juga banyak dok ya. Kalau kita itu kan harus ada ada komparasi. Iya. Kalau komparasi kan bagus-bagusan Mas. Gitu. Bukan komparasi saja, tapi berkompetisi gitu, supaya lebih memberikan pelayanan yang baik. Ada kompetensi, ada komparasi gitu deh Mas. Jadi jangan memang kita ada
yang kita bangun itu mungkin kita tidak menikmati, tapi masyarakat yang menikmati itu. Masya Allah. Itu aja Mas. itu. Jadi Tapi legasi warisannya itu luar biasa. ya saya nikmati Mas. Saya nikmati pekerjaan saya menikmati, dan saya itu ya menikmati itu ya ini masyarakat itu baik, pelayanannya baik, jadi pilihannya baik kan gitu Mas. Kalau sudah saya pensiun, terserah yang gantiin saya mau seperti apa gitu ya. Ya, siap. Termasuk di Pamekasan, Mamatno, di Smart itu seperti apa kan gitu. Tergantung lah yang sekarang. Tapi saya memberikan jalan lah. Semoga jadi amal jariah Dok ya. Ya, Amin. alhamdulillah kalau saya Masalahnya bukan hanya sekedar orang yang sakit saja saya lihat. Karena perekonomian di sekitar rumah sakit. betul Mas. Perekonomian masyarakat juga Jadi kan hidup. dilihat saya indikatornya gitu Mas. Iya. Ya indikator lah kalau lewat gitu. Ini memang tonggaknya kan di Mamat Nur itu ya. Iya. Saya lihat gitu loh Mas. Yang jualan itu cuma 1-2 Mas. Di mana warung depannya itu 1-2. Tutupnya itu jam 2 harus sudah selesai pelayanan. Itu Mas. Nah, sehingga saya dibuat rame itu pasiennya ya. Yang kedua itu dapat nginap, saya lihat itu bukanya itu sampai sore jam 4. Ada orang nginap rame Extend orang sampai Lebih 24 malam jam. lagi. Dari 1-2 tambah banyak sekarang itu Mas. Iya, benar. Itu Mas. 1. Nah, jangan lupa kita itu sadar lingkungan Mas. Saya maksudnya sadar lingkungan rumah sakit dulu Mas. Dulu lingkungan itu Mas, lingkungan itu banyak yang menolak Mas. Artinya kan paru-paru itu TBC, TBC menular masyarakat di sini Mas. Itu kan. Stigmanya masih begitu. Stigmanya kan ya. Sehingga saya rubah semua Mas. Sehingga saya panggil semua itu. Mungkin di RT berapa di sini itu. Ya di kita panggil tur rumah sakit Mas. Jadi kamarnya seperti ini, pelayanannya seperti ini, bersih gitu Mas. Percaya ke kita Mas. Cuma permintaannya apa? Pak dokter, kalau butuh tenaga, kan gitu Mas. Oke lah, saya butuh tenaga sesuai kompetensinya, kebutuhan saya dan sesuai kompetensinya. Dulu gitu Mas ya. Cleaning service itu di tetangga Mas. Tangga situ tuh Mas, cleaning service dulu itu. Mau enggak jadi cleaning service? Mau gitu kan ya. Lulusan SMA Mas, mau gitu deh. Sudah buat cleaning service Mas. Tapi dengan berjalan waktu gitu ya Mas. Cleaning service itu saya disuruh sekolah Mas. Di SMA sekolah gitu ya. Disuruh sekolah. Kamu sekolah ke bagian administrasi negara. Kamu sekolah di akuntansi gitu Mas. Artinya apa? Yang dulu itu jadi cleaning service Mas. Dengan ilmunya dia, dengan S1 ini di sekolah di Unira itu. Sekarang itu dia menduduki posisi-posisi di situ Mas. Jadi saya sudah merencanakan itu dulu itu yang SMA, yang SPK itu ya Mas. Disuruh sekolah. SPK itu D3, S1, yang SMA disuruh sekolah S1 sesuai kebutuhan ya. Yang ya intinya pengembangan SDM. Jadi saya bilang itu SDM ini nanti akan menduduki posisi ini. 1. Kedua, kalau posisi ini ikut pelatihan, ikut pendidikan, berarti SDM saya itu kan meningkat. Berarti nilai tambahnya itu Mas. Sekarang itu yang mau itu, yang sekarang yang lihat itu sudah yang sekolah-sekolah dulu sudah ada di bagian logistik rumah sakit, bagian bantu-bantu ini. Ya kalau istilah kita di kesehatan tuh ada istilah memang kedokteran. Long life learning, jadi belajar seumur hidup. Mau belajar, mau sekolah atau mau seminar silakan. Akhirnya juga kan sense of belonging orang-orang ini juga tumbuh gitu loh. Dia merasa memiliki, ikut memilih rumah sakit. Nah Mas, itu Mas. Jadi yang sekarang itu yang bareng saya
bekerja di situ. Sekarang itu ya sudah menikmati ya, Iya. ya masih hormat ke saya. Bukan hormat ya. Oh, jelas. Masih ingat gitu tuh Mas. Iya, Dok. Jadi kita masih ingat seperti keluarga. Berarti Karena- silaturahmi masih terjaga. Masih, ya, Mas, sampai masih. sekarang, Dok. Karena saya memberi jalan dia, Mas. Saya tidak mau orang itu cuma di situ aja, Mas. Iya. Tetapi dia harus ada tahapan-tahapannya yang jelas, Mas, bagi saya itu, Mas. Jadi kalau di SDM itu ada istilah enrichment gitu ya. SDM enrichment itu mengkayakan staf kita, gitu. Ya, seperti itu, Mas. Ya, kemudian anggap sudah sukses di 5 tahun nih. Baliklah dia ke Ya, Pamekasan lagi, Dok. Memimpin yang lebih besar. lebih tinggi lagi. Lebih besar. Nah itu pertanyaannya, kok mau dong? Hah? Kok mau pindah lagi? Dengan apa yang sudah ditanam, kan harusnya Iya, Dok. sekarang nuai sudah luar biasa. Oke, Mas. Ya, Atau masih punya target lain atau motivasi lain gitu, Dok. Kenapa balik dari provinsi targetnya ke jadi bupati. Ya. Amin, Dok. Amin, amin. Enggak, gurau lah. Kayak gini, Mas. Orang itu kan ada zona nyaman gitu ya. Ya. Ada zona nyaman. Kalau zona nyaman itu kan sudah numbuh 5 tahun, sudah berbuah, ikan betik enak. Iya. Hongkong itu kan gitu, Mas. Tapi kita kan adrenalin kita tidak dipacu, Mas. Adrenalin rush ini. Iya, adrenalin tidak dipacu, tidak ada tantangan kan gitu. Kalau kita dari kelas naik itu kan harus dari kelas bantam, kelas berat kan begitu, Mas. Jadi intinya tidak ada tantangan gitu ya. Iya. Oke lah. Ya saya ditawarin gitu, Mas. Saya ditawari, bukan saya minta-minta, Mas. Mau bukan saya minta-minta. Mas saya jadi direktur, enggak ngapain gitu. Ya. Iya betul. Apa yang minta-minta itu? Saya minta-minta gimana ya? Nah, saya diminta. Benar saya diminta untuk memperbaiki di situ. Calonnya kan banyak gitu, Mas. Calonnya banyak. Ya mungkin ya sudah takdir Allah ke sana itu. Bermanfaat di sana ya di sana, Mas. Alhamdulillah juga bermanfaat untuk saya, Dok. Nah, semuanya yang penting orang itu kan yang penting itu bermanfaat bagi orang lain, Mas. Bermanfaat apapun itu, Mas. Jangan membuat orang itu ya, Mas. Mohon maaf, saya tidak pernah menghambat orang gitu. Dolim sama orang gitu. Mempersulit itu. Saya tidak mau, Mas. Itu mempersulit, dolim sama orang itu rasanya ke hati itu, Mas. Sehingga mempermudah apapun itu, Mas. Terserah nanti dia sukses di mana, terserah semuanya. Dulu ketika saya mau sekolah, Dok, pengen sekolah spesialis, terus ada dokter itu deg-degan, Dok. Apa masih inget? Ingat. Alhamdulillah saya diterima baik dan alhamdulillah. Saya ingat, Mas. saya tidak pernah ya itu mempersulit orang, Mas. Ya. Kalau mempersulit orang bagi saya itu berpikir 2 kali, Mas. Ya. Bagaimana cara mempersulit orang, bagaimana hasilnya kan gitu, Mas. Kan gitu, Mas. Iya. Kedua, sehingga saya tidak mempersulit orang. Saya cuma mikir hasilnya gimana. Ya, saya hasilnya terserah dia kan gitu. Tapi saya tidak bagaimana cara itu. Jadi cuma berpikir 1 kali. Sekarang itu sudah selesai di mana dia terserah dia, dimanfaatkan di mana. Semua sudah, Dok ya. Kepala puskesmas sudah. Ya. Direktur rumah sakit tipe D, tipe C sampai tipe B. Enggak, ini sini dulu. Tipe D. Data tipenya masih balai. Ya rumah sakit. Ya anggap tipe D. Ya. Kemudian rumah sakit tipe B sudah. Iya. Dulu juga pernah menjabat PLT Kepala Dinas di Pamekasan. Iya. 2019 ya, Ya, Mas. Dok. Ada hal yang belum dicapai nggak, Dok? Atau ada hal yang mau dicapai, pengen dicapai lagi nggak, Dok, dalam hidup ini sekarang ini? Saya kira cukup biasa. Sudah, Dok. Dan begini, Mas. Saya cukup itu bidang kesehatan lah ya. Saya bidang kesehatan sudah melewati semua. Puskesmas sudah. Artinya kan dari nol, dari bawah sudah dijalani, Dok, sampai ke balai puncak. gitu kan alternatif ya. Balai itu rumah sakit paru-paru itu. Iya. Antara rumah sakit atau puskesmas lah itu, Mas. Itu, Mas. Puskesmas, di dinas sudah melewati semua. Di bidang kesehatan saya tahu itu, Mas. Ya. Saya cuma kan gini, Mas. Ya di dalam hati lah, dalam hati. Kalau mau jadi apa, sudah ya itu saya kan tidak mau minta-minta ya, Mas ya. Mau minta bupati jadi enggak mau.
mau minta-minta, saya tidak mau. Ikutin aja lah. Bidang di kesehatan ya Mas. Cuma ya kelemahan kita itu tidak pernah mengevaluasi Mas. Iya. Oke, Iya, ya. betul. Kita tidak pernah mengevaluasi. Itu kelemahan. Kita pintar membuat program, kegiatan, tapi evaluasinya sampai di mana. Gitu itu Mas. Iya, Dok. Udahlah. Kalau bidang kesehatan kan tidak hanya kuratif kan gitu ya. Ada promotif dan preventif. Tapi yang berat kan promotif dan preventif. Preventif. Karena hasilnya itu tidak saat Tidak itu. langsung. Tidak Tidak langsung. langsung. Kalau kuratif Langsung satu langsung. juga ya, Dok. Ya. Itu tantangannya lebih berat lah kan Mas. Salah satu contohnya misalnya imunisasi gitu ya. Iya. Itu kan berat juga. Tapi kan hasilnya nanti 25 tahun yang akan datang gitu Betul, Mas. betul. Terus bagaimana posisinya sekarang gitu Mas. Terus juga penyakit menular, TBC, gitu ya. Sampai sekarang masih ada. Apalagi dengan ada penyakit yang lain yang Iya. Iya. Berarti dokter Farid ini pensiun ketika wabah COVID sudah mulai. COVID masih ini dok ya, masih COVID sudah. penangani waktu itu ya. Oh iya Mas. Untungnya saya itu tidak nanganin COVID itu rangkap dinas kesehatan. Mas. Utama berat harusnya secara ini. Hah? Kan double job. Nah itu untungnya saya itu pas COVID masuk di Pamekasan ada kasus pertama itu Mas. Saya sudah melepaskan dinas kesehatan Mas. Oh. Kalau saya tidak melepaskan dinas kesehatan, saya senang di situ rangkap 2 itu. Iya. Saya bekerja COVID itu dari hulu sampai hilir Mas. Iya, Dari betul. puskesmas sampai gini. Dari promosi gitu itu Mas ya. Iya, Dok. Tuh, saya berhenti, paginya berhenti ya. Melepaskan dinas, malamnya ada kasus satu itu. Pertama Iya, kali itu. Tuh. Jadi, saya menurut itu sekarang ya evaluasi yang kurang. Apapun itu Mas. Jadi kita sampai di mana? Kalau saya itu kan mengalami semua di puskesmas, Iya, betul. dinas itu. Sampai di mana kita? Misalnya ya, sekarang imunisasi sudah uji apa enggak gitu ya. Terus persalinan nakas seperti apa gitu lah. Sampai di mana kan gitu Mas. Apalagi sekarang misalnya sudah modern penyakit jiwa kan gitu Mas. Iya. Kan perlu ditangani juga. Sampai di mana sekarang? Yang schizofren berapa, yang neurosa berapa, terus bagaimana pengobatannya, ada enggak, apakah masih ada yang dipasung, kan gitu Mas ya. Iya. Nah itu kan diikuti Mas ya. Terus juga pendidikan yang lain Mas, yang sekarang kayak Morbus Hansen, Lepra mungkin Ya, sudah, tetapi kan masih ada. Apa? Kalau sampai tahu dulu itu awal-awal saya di puskesmas Lanakan tuh, Frambosia. Frambosia. Iya. Yang kayak luka-luka ini, Dok. Bukan Di kayak kaki. anggur, Frambosia. Iya. Kayak anggur itu Mas, di kaki itu Mas. Iya. Kalau dia itu musimnya itu ada itu, kalau dia tuh musim panas tidak ada air Mas. Itu Frambosia. Itu mungkin yang ada itu di Pamekasan, Di daerah lain enggak ada, Dok ya? tidak ada Mas. Iya. Itu. Iya. Itu masih ada dulu, masih zaman saya waktu di Lanakan. Sekarang udah saya tidak dengar. Kasus-kasus. Ada itu. Dok, dengan berbagai macam pengalaman yang dokter dapat dari mulai di puskesmas dan lain sebagainya, setelah pasca pensiun ini nggak ada tawaran yang masuk dok untuk jadi seseorang, jadi sesuatu. Atau karena 20-80 mungkin itu, Dok? Tidak berani bayarnya. Oh nggak oh yang ini masalahnya nih. Bener. 80-20 Iya, untuk Pak. diri Ya. sendiri, Dok ya. Boleh kan jadi konsultan untuk rumah sakit, jadi Mas sebenarnya saya gini Mas. oh direktur mungkin udah nggak level pak. Sebenarnya saya mikir ya, Iya. ke depannya itu saya mikir dari surveillance gitu Mas. Dari surveillance pendidikan apa itu. Saya mikir-mikir. Terus kapan saya memikirkan diri saya sendiri? Oh. Iya Mas ya. Iya, Dok. Karena mesti itu kita kerja ini ada waktu yang dipakai sehingga waktunya ini tidak bisa pakai ini gitu. Iya, Dok. Itu aja Mas. Terus yang kedua apa sih? Ya akhirnya gini aja survive. Itulah di saya. Memang
bagi saya itu Mas sekarang itu mau apa gitu deh. Mau apa? Itu menyangkut saya udah siap gitu. Mau dulu saya pikirkan jadi surveillance lah gitu paling dia tahu lah. Apakah di dasar apa di rumah sakit. Itu kan peluang banyak. Iya betul. Tapi mikir lagi dong. Waktu untuk diri saya sendiri berkurang. Belajar gitu. Itu. Karena kan tipikal orang kalau udah karakter gila kerja tuh udah wah, Iya Mas. Saya unstoppable. saya nikmati aja Mas. Saya nikmati. Oh gitu ya. Nikmati apa yang kita itu nikmati. Kita di bidang kesehatan 33 tahun mengabdi gitu betul. ya. Ya udah cukup lah. Saya tinggal hasil saya itu dinikmati Ini. ya dinikmati itu Mas semuanya Mas. Ya itu aja lah. Kita cuma lihat itu. Oke, Dok. Kita kan melewati dua rumah sakit ya. Ya. Muhammad Nur ya sama Smart. Itu dua itu. Ya, sekarang cuma saya lihat-lihat saya dengar apa ya? Cuma dengar aja lah. Bagusan ini terserah lah tergantung Selera ya. Nggak ada itu pilihan. Artinya lebih banyak pilihan saja pilihan untuk masyarakat. Kayaknya terserah aja lah. Orang itu kan persepsinya orang. Kalau dokter kan tinggal naik mobil keliling, wah lihat rumah sakit yang sudah dimulai dari nol semuanya, rumah sakit ini pasti ada ini Dok ya. Ya artinya itu saya Perasaan haru gitu. Dok. perasaan itu apa ya? Dulu jadi gini ya. Seperti saya kan efek dominonya Mas. Iya. Efek dominonya. Ada rumah sakit, ada transaksi, ya gitu ya. Ada transaksi, ada pusat bisnis, rumah sakit ya. Mesti dampaknya itu kan masa orang dari jauh beli makanan bawa rumahnya. Di sini sudah ada kan gitu, ada fasilitas Mas. Ya, sehingga banyak bertumbuh orang-orang jualan bakso apa Ya, ekonomi kecil ya, Dok. Saya lihat itu rame gitu tuh. Berarti ada kehidupan gitu Mas. Iya, Dok. Ketimbang yang dulu sampean bilang tadi itu seperti itu tidak ada kehidupan kan gitu Mas. Saya lihat itu Mas, benar saya lihat. Iya. Iya, alhamdulillah. Ya, Saya Dok. melihat itu. Kalau kita terusin ini tidak selesai nih Dok. Ya banyak Sampai Mas, cerita-cerita ya. saking serunya ini sudah tidak terasa Dok. Ya intinya kita itu inti kita itu harus apa ya berusaha Mas. Ya. Siap. Berusaha, terus kita berbuat baik kepada masyarakat, terus dia mau mengembangkan apa gitu ya, tergantung kita. Tapi yang intinya itu kita ya semuanya itu Allah yang menentukan. Amin. Kita. Kan gitu Mas. Kita tidak bisa Mas. Kita janjian sama ini gitu Mas ya. Tapi Allah tidak meridhoi, kita tidak ketemu. Ya itulah kita semuanya itu dari Allah yang berikan gitu. Bagi saya seperti itu Mas. Sehingga tanya itu apa ndak power syndrome gitu. Setelah pensiun kan. Biasanya kan gitu. Biasanya kan? begitu. Enggak, saya nikmati Mas. Oh, alhamdulillah. Saya menikmati. Nah itu kalau nikmati aja lah Mas. Iya. Ini masih sekolah. Ketemu ini masih sekolah. Iya kan satu hal ini dokter ini hebat banget. Jadi saya baru tahu kalau dari tahun 93 2008 di Pakong. Sementara saya temenan sama Rian dari SD. Dari teman anak saya. Dari sini berarti kan luar biasa lah. Saya ya mungkin ya lihat itu ya seperti itu. Tapi ya kayak gini Mas. Saya ya nikmati lah Mas. Jadi ini yang kita merasa cukup kalau kita bagi kita itu apa ya istilahnya qanaah cukup gitulah. Jangan melihat orang lain Mas. Itu Mas. Dalam sekali ini Dok. Kalau kita gini Mas, kalau kita melihat orang gitu, luar gitu Mas ya, sedangkan badan kita yang punya Mas ya mengikuti itu Mas, ada gap Mas. Nah ini gap ini yang membuat pikiran itu melayang kemana-mana itu Mas. Benar Mas. Jadi pentingnya ada 3 orang kita punya prinsip ya nikmati aja, merasa cukup. Yang penting ya Masya Allah, baik mantap semua. Dok. Itu saja Mas. Apapun itu kami tetap doakan
di masa pensiunnya tetap sehat dok. Amin. Dengan hobi sepedanya, dengan komunitas sepedanya mungkin Ya. tambah sehat. Tambah apa ya dok ya, tambah tetap murah rezeki, tetap perhatian sama kami yang juniornya ini. ya saya bersyukurlah. Saya diundang ini biar Iya dok. cerita-cerita lah. Iya, dong. Sama rame ini pasti. Cerita-cerita bisa diundang lagi topik apa? Oh, siap, dok. Alhamdulillah. Agak berat yang Jangan berat-berat dok. saya tidak tahu ini kok diundang podcast, punya podcast gitu. Oke, sekarang zamannya podcast kayak gitu kan ya. Semoga hasil kerjanya dokter mulai dari awal sampai sekarang ini, titik sekarang ini bisa menjadi amal jariah. Amin. Tetap berkelanjutan, bermanfaat bagi masyarakat Pamekasan semuanya dok Tapi ya. yang buat bahagia saya itu Mas. Iya, Dok. Saya ketemu sama staf Puskesmas Pakong, Puskesmas Pakong ya, lewat itu masih nyapa Mas gitu. Nah, Halo, silaturahminya sehat gitu. Apalagi BP Parmenor. Apalagi saya. Jadi itu yang tidak ada nilainya Mas. Satu, kedua orang yang diberi jalan itu Mas. Yang orang yang diberi jalan itu saya tidak persulit itu, masih hormat Mas. Masih hormat gitu. Saya terima kasih. Saya pada yang itu Mas. Itu yang membuat puas lah batin gitu Mas. Jadi ya itu tadi kuncinya. Kalau kita membuat jelek, mencelakakan orang, ya pikirnya 2 kali. Caranya bagaimana mencelakakan, apa mempersulit caranya, hasilnya seperti apa. Kalau kita baik, pikir 1 kali. Tidak bikin cara mencelakakan gitu Mas. Mempersulitnya seperti apa? Gitu Mas, biar gampang. Satu juga yang tidak pernah saya lupa slogannya beliau ini, semua bisa dirubah. Ya, semua bisa dirubah, semua bisa diperbaiki, kecuali 2 yang tidak bisa diubah, Al-Quran dan Al-Hadis. Iya betul Mas. Iya. Oke. Terima kasih semuanya. Dah. Dah.